Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan teori probabilitas. Pada pertemuan ini, kita akan masuk ke materi teknik penyajian data bagian 1. Di sini nanti teman-teman akan dikenalkan dengan ukuran-ukuran statistik. Ada beberapa jenisnya seperti ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Namun sebelum kita memahami lebih lanjut terkait dengan jenis-jenis ukuran ini, kita perlu tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan ukuran statistik ya. Di sini ada istilah statistik. Sebenarnya statistik itu apa sih? Nah, jadi ukuran-ukuran statistik sebelumnya mungkin ini ya, yang akan teman-teman sering dengar di dalam teori probabilitas maupun nanti di statistika industri itu ada dua istilah. Pertama adalah parameter, yang kedua adalah statistik. Nah, sebenarnya bedanya apa? Parameter dan statistik. Nah, ini teman-teman harus tahu ya bedanya. Nah, kalau parameter itu ukuran dari data-data populasi, ya. Sedangkan kalau statistik itu adalah ukuran dari data-data sampel. Maksudnya apa sih populasi dan sampel? Mungkin kita lihat dulu di sini. Di sini ada populasi yang besar. Kita ingin menyimpulkan kondisi dari populasi ini. Tapi kita punya keterbatasan, hanya bisa mengambil data sebagian saja, tidak bisa mengambil keseluruhan data yang ada di populasi. Sehingga kita perlu melakukan sampling dengan mengambil sampel. Dari sampel ini kita ambil, lalu dari sampel ini kita olah secara statistik, kemudian hasilnya kita gunakan untuk mengeneralisasi kondisi si populasi ini. Contohnya apa? Misalnya, saya ingin tahu eh, tinggi, oh jangan tinggi. Saya ingin tahu IP mahasiswa TELU. Namun untuk mengetahui rata-rata misalnya IP TELU ini, saya hanya bisa mengambil data sebanyak 100, misalnya 100 sampel saja, misalnya gitu. Nah, sedangkan mahasiswa TELU itu populasinya misalnya ada 1000 mahasiswa, kan terlalu banyak. Sehingga untuk menentukan ya rata-rata IP ini berapa, kita bisa ambil misalnya dari Fakultas Rekayasa Industri, ambil 20 sampel, kemudian dari FIK misalnya ada 20, dari FIT ada 20, dan seterusnya. Nah, ini adalah sampelnya, sedangkan populasinya adalah yang ini, value-nya ya, gitu. Nah, jadi kalau kita melakukan apa namanya? Menentukan ukuran-ukuran data dari populasi secara langsung keseluruhan, ini disebut dengan parameter, tapi kalau misalnya nilai ukurannya itu dari sampel, maka ini disebut dengan statistik. Dia bedanya di situ ya. Jadi ada parameter, ada statistik, ada populasi dan sampel. Nah, sebenarnya ukuran statistik itu untuk apa sih gitu ya? Kenapa kita harus tahu? Seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama, kalau misalnya kita punya sekumpulan data yang sangat banyak, tapi kita tidak bisa mengolahnya, maka data itu tidak akan bermakna, gitu ya. Contohnya waktu itu saya menampilkan data nilai ujian. Nah, kita nggak punya informasi yang bermakna gitu dari data-data itu. Oleh karena itu, kita bisa melakukan ini misalnya perhitungan rata-ratanya kah, menentukan nilai tinggi, nilai terendah gitu ya. Kita ingin melihat posisi mahasiswa itu ada di mana, apakah dia itu berada di atas 70% mahasiswa lainnya dan seterusnya gitu ya. Itu kita untuk melakukan itu kita memerlukan pemahaman mengenai ukuran statistik. Nah, tujuannya adalah pertama supaya kita tahu tadi ya karakteristik data, dan yang kedua supaya kita bisa mengambil kesimpulan ataupun eh, mengambil keputusan terhadap suatu data ya. Nah, jadi data-data itu kita gunakan untuk decision making gitu ya. Yang pertama tadi karakteristik.
Nah, untuk ukuran statistik sendiri itu ada 3 jenis ya. Pertama adalah ukuran pemusatan atau central tendency. Yang kedua adalah letak atau position ya. Kemudian yang ketiga adalah variation atau variasi. Pertama, ukuran pemusatan itu contohnya ada rata-rata, median, modus, ya, mid-range, dan seterusnya. Mungkin ini teman-teman sudah sangat familiar ya. Jadi di sini kita bisa menjelaskan tentang pusat distribusi dari suatu data. Nah, yang kedua, kalau letak, itu ya berarti kita gunakan untuk menjelaskan letak distribusi dari kumpulan data yang sudah di-ranking. Jadi datanya kita ranking dulu dari terkecil, smallest, ke tertinggi. Nah, baru kita lihat posisi-posisinya atau letak distribusinya. Biasanya menggunakan kuartil, desil, ataupun persentil ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ukuran penyebaran. Nah, ini ukuran statistik untuk menjelaskan variabilitas distribusi atau menggambarkan seberapa berpencarnya data. Bisa lihat dari range ya, bisa juga dari rentang antar kuartil, kemudian juga bisa dari variasi sampel maupun populasi ya. Nah, pada video ini kita akan fokus dulu ke yang pertama, yaitu ukuran pemusatan ya, atau central tendency. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Ya, ini mungkin sangat familiar ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan detail. Intinya adalah kita punya sejumlah data, lalu kita cari rata-ratanya. Nah, ini datanya ada 9 ya, 9 different countries ya. Kita jumlahkan 9-9-nya, lalu kita bagi 9, kita perolehlah angka 30,7. Nah, berarti ini adalah rata-ratanya. Nah, ini latihan 1, silakan dikerjakan ya. Kemudian yang kedua adalah median. Nah, kalau median ini adalah midpoint of the data array. Ya, di sini ada data array atau susunan data. Jadi data itu kita susun dengan apa namanya? Dari titik terendah misalnya sampai tertinggi. Kemudian kita bisa mencari titik tengahnya gitu ya, atau yang biasa disebut dengan median. Kalau misalnya datanya ganjil, kita bisa menggunakan formula ini ya, xn plus 1 per 2. Jadi data ke X, data kesekian. Kalau misalnya genap, kita gunakan formula yang di bawahnya. Contohnya ini kita lihat dulu. Apakah ini data ganjil atau genap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti ini ganjil. Kalau untuk ganjil cenderung lebih mudah ya menentukan apa namanya datanya. Pertama yang kita lakukan adalah kita susun dulu datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Lalu kalau ini jumlahnya 7 ya sebenarnya dengan logika kita tahu tengahnya itu adalah data keempat. Ya kan, di sini ada 3 data, di sini ada 3 data, ya berarti kan data yang paling tengah kan ini. Atau kita bisa pakai formula yang ini. X7 plus 1 per 2. X4 atau data keempat. Maka data keempatnya adalah 401. Nah, jadi mediannya adalah 401. Tapi kalau misalnya genap, misalnya jumlah datanya 8. Berarti mediannya adalah setengah dari data n per 2. 8 per 2 itu 4. Ditambah data ke n per 2 plus 1. Berarti data kelima. Jadi nanti kita cek data keempat berapa, data kelima berapa, kita jumlahkan, kita bagi 2. Itu adalah mediannya. Nah, ini silakan dikerjakan untuk latihan 2-nya. Kemudian modus ya. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau disebut juga mode ya. Kalau misalnya sebuah susunan data, dia itu punya satu ya, hanya satu value yang punya greatest frequency atau dia paling sering muncul cuma satu, ini disebut unimodal. Tapi kalau dari susunan data itu ada 2 value yang greatest frekuensinya sama. Misalnya gini ya. Ada angka 201, 202, 203 sama 204. 201 frekuensinya itu munculnya sekali.
202 3 kali, 203 3 kali, 204 2 kali. Nah, yang paling sering muncul adalah frekuensinya 3. Nah, di sini ada 2 ya. Berarti ini disebut sebagai bimodal. Nah, modusnya adalah 202 dan juga 203 gitu. Nah, tapi bisa juga lebih dari 2 ya. Jadi misalnya ada 3 nih, atau 4 ya, yang lebih dari yang paling banyak gitu. Atau misalnya nih 204 tuh jadi frekuensinya 3, berarti kan ada 3. Nah, ini namanya multimodal ya, berarti modusnya tuh 202, 203, 204. Nah, tapi kalau misalnya semua apa namanya? Frekuensinya itu tidak lebih dari 1, ya artinya misalnya 202 itu 1, 203 1, 204 1, mana modusnya? Nah, di sini tidak ada modus ya, makanya no mode atau tidak ada modus. Nah, ini contoh soalnya, misalnya kita punya susunan angka seperti ini. Kita disuruh mencari modusnya. Find the mode of the signing bonus. Nah, ini ada 18, 14, 34,5, 10, 11,3, 10, 12,4, 10. Nah, sebenarnya untuk memudahkan, kita bisa susun dulu ya, datanya dari terkecil sampai yang terbesar. Sehingga bisa berkelompok gini kan. Oh, 10 di sini. Ini 1. Ini juga 1. Ini 1, 1, 1. Sehingga kita tahu modusnya 3. Nah, sorry, modusnya adalah 10, muncul sebanyak 3 kali. Tapi kalau teman-teman mau langsung hitung dari sini ya boleh-boleh aja sih. Nah, ini untuk latihan ke-3 ya. Silakan dikerjakan juga ya. Nah, terakhir hubungan antara mean, median, dan modus. Bagaimana sih hubungannya? Jadi hubungannya ini ke bentuk distribusi atau pola sebaran data. Jadi ada yang namanya positively skew or right skew. Jadi di sini misalnya modusnya adalah sebelah kiri ya. Rata-ratanya di sini nih. Tapi modusnya di paling kiri. Yang paling banyak muncul di sebelah kiri. Artinya apa? Jadi contohnya misalnya pendapatan misalnya ya. Pendapatan itu misalnya rata-rata $20 misalnya. Tapi sebenarnya yang paling banyak itu adalah yang di bawah $20. Nih modusnya di sini. Tapi ada sebagian orang yang penghasilannya lebih dari $20 sehingga rata-ratanya di sini. Ini positively skew or right skew. Kemudian ada yang simetris, yang kedua ya, simetris. Kalau simetris itu mean, median, dan modusnya ada di titik yang sama. Jadi mediannya tuh sama. Misalnya meannya 20, mediannya 20, modusnya 20. Artinya apa ya? Artinya si data ini itu sama persis semuanya. Ya, itu sangat memungkinkan simetrik. Nah, kemudian yang ketiga, negatively skew. Di sini kita bisa lihat meannya di sini. Modusnya sebelah kanan. Contohnya apa? Misalnya nilai ya, atau IP. Rata-rata IP-nya misalnya 3,2. Tapi modusnya tuh misalnya 3,5. Yang paling sering muncul tuh yang lebih dari 3,2. Tapi ada sebagian orang yang nilainya lebih kecil nih daripada 3,2. Sehingga rata-ratanya di sebelah sini.